Au Mania. Au. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gak terasa minggu depan udah mau lebaran. Ada yang lebaran di rumah, ada yang lebaran di tempat kerja, ada juga yang lebaran di penjara. Lagi banyak soalnya. Emang pas bulan Ramadan setan harusnya dikurung. Pelan-pelan aja sampai raja setannya dikerangkeng juga. Siapa raja setan? Nggak usah dijawab. Di bulan suci ini lebih baik kita berbagi siraman rohani. Jangan sampai kita siram-siram air keras. Temennya setan tuh yang nyiram orang pakai air keras. Semoga lekas sembuh untuk aktivis Kontras Andri Yunus yang kemarin jadi korban penyiraman air keras. Semoga pelaku bisa segera ditangkap. CCTV-nya kan nggak hilang. Lengkap jelas. Biasanya CCTV kalau nggak mati, error, rusak, atau dirusak. Uye. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita cerita lagi soal kuota haji yang dikorupsi. Awalnya bilang urus ibadah haji itu amanah. Giliran ngomong soal kuota, tiba-tiba ganti arah. Yang harusnya cari pahala, malah sibuk cari rupiah. Bilangnya ngurusin jemaah ke Tanah Suci, ternyata sibuk cari fee. Dulu atur-atur kuota haji, sekarang meluncur jadi tahanan korupsi. Namanya juga bulan Ramadan, bulan baik, setan-setan pada dikandangin. Jadi Kamis kemarin, mantan Menak, Menteri Nakal, ya, kalau pakai K. Kalau pakai G kan Menak Menteri Agama. Jadi mantan Menak Yakut Khalil Qumas akhirnya resmi ditahan oleh KPK setelah sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Kamis sekitar jam 1 siang, Yakut tiba di gedung KPK bersama kuasa hukumnya Melisa Anggraini. Saat datang, Yakut pakai baju koko putih dan jaket krem, masuk ke lobi nggak pakai cangcingcong, langsung nyelonong. Dan setelah hampir 6 jam diperiksa, akhirnya Yakut keluar pakai outfit yang berbeda. Yang awalnya pakai baju koko putih dilapis jaket krem, ganti pakai koko putih dan outer rompi oranye. Lumayan lebaran dapat rompi baru. Nggak cuma rompi, kamarnya baru. Tetangga baru, status juga baru ditahan. Waktu Yakut digiring ke mobil tahanan, ada omongan Yakut yang bikin orang hampir batal puasa. Sambil digiring, Yakut bilang kalau dia nggak pernah terima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan dia mengaku kalau melakukan semua kebijakan ini semata-mata buat keselamatan jemaah. Pret. Pret. Mungkin terimanya nggak sepeser. Bisa jadi berpeser-peser. Sampai luber. Kalau penonton digeber. Digeber kerjaan. Klaimnya buat keselamatan jemaah, padahal aslinya serakah. Bahkan saat Yakut masih diperiksa, tiba-tiba KPK rame banget. Rombongan barisan Ansor Serbaguna atau Banser menggeruduk KPK. Hingga akhirnya sekitar jam 8 malam mereka bubar setelah diminta Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Begitulah ya. Balik lagi ke Yakut. Jadi kalau kita lihat cerita penahanan Yakut ini cukup makan waktu. Kalau makan teman penonton. Biar dapat jabatan. Tapi nggak dapat. Kasus ini udah mulai dari 9 Agustus 2025 saat KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi terkait pengaturan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia periode 2023 hingga 2024. Dulu ada kasus Al-Quran dikorupsi. Sekarang kuota haji dikorupsi. Pada berani-berani amat ya. Seberani-beraninya kita paling gibahin atasan.
Itu mah bukan berani, hobi. Iya kan penonton? Iya. Dan 2 hari kemudian, tepatnya 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam perkara tersebut. Saat itu dikatakan kalau kerugian negara tembus lebih dari 1 triliun rupiah. Saat itu, duit 1T kalau dibeliin ikan lele tuh, dapat seubur-uburnya. Kan ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, udah lembur masih kere. Kemudian dalam proses penyidikan, KPK juga mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Saat itu yang dicegah ada Yakut, terus stafnya Yakut, Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex, sama 1 pemilik Biro Penyelenggara Haji. Perkembangan penyidikan berlanjut pada 9 Januari 2026, KPK saat itu mengumumkan ada 2 dari 3 pihak yang dicegah telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah Yakut dan Gus Alex. Habis ditetapkan tersangka, Yakut sempat melawan status tersangka ke pengadilan. 10 Februari 2026, Yakut mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi gugatan pra-peradilan Yakut kandas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Maret 2026 menolak permohonan Yakut. Penolakan itu sekaligus memperkuat langkah KPK dalam melanjutkan proses hukum terhadap mantan Menteri Agama tersebut. PN Jaksel keren. Sebelum putusan pra-peradilan pada 19 Februari 2026, KPK sempat memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Yakut dan Gus Alex. KPK juga telah menerima hasil audit kerugian negara dari BPK pada 27 Februari 2026. Berdasarkan audit tersebut, kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji mencapai 622 miliar rupiah. Nggak jadi 1 triliun. Tapi tetap aja kalau dibeliin lele dapat subur-uburnya. Ubur-ubur ikan lele masih lembur aja, Le. Nah, Kamis kemarin saat konferensi pers penahanan Yakut, Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, bilang bahwa Yakut disebut mendapatkan aliran dana percepatan dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK untuk pengisian kuota haji khusus. Uang tersebut dikumpulkan oleh mantan Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Rizky Visa Abadi dari PIHK. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dari bulan Februari hingga Juni tahun 2024. Asep juga bilang kalau Rizky sempat ketemuan sama asosiasi PIHK buat bahas penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jemaah. Rizky terus nentuin kuota jemaah untuk 54 PIHK agar bisa berangkat langsung gak pakai antre. Rizky nyuruh stafnya buat kumpulin fee percepatan dari PIHK buat isi kuota haji khusus tambahan senilai $5.000 Amerika atau setara 84,4 juta rupiah per jemaah. Buat dapetin kuota haji khusus, Rizky mengalihkan kuota jemaah mujamalah menjadi haji khusus. Nah, ini mulai menyimpang. Kuota ibadah dibagi-bagi udah kayak bagi-bagi kuota internet. Mana masih loading lagi. Selain jemaah mujamalah, yang paling terdampak adalah jemaah haji reguler. Karena harusnya secara regulasi, haji reguler itu porsinya 92%. Haji khusus cuma 8%. Lah ini dapat kuota haji tambahan bukannya dibagi sesuai regulasi, malah dibagi 50-50. Dan buat mendapatkan slot tambahan kuota haji khusus, Asep bilang ada fee yang dibebankan kepada jemaah yang mau mengisi slot haji khusus. Biayanya mencapai $2.500 Amerika atau sekitar 42,2 juta rupiah per orang sebagai fee atau komitmen fee atau biaya lain. Banyak istilahnya ya. Penonton juga banyak fee. Pikiran. Bayangin betapa kejamnya si Yakut. Orang kepingin berangkat haji itu nunggunya lama. Daftarnya pas imut-imut, ternyata pas keriput dikibulin Yakut. Nggak peduli berapa banyak antrean, asal bayar setoran, berangkat duluan.
Si Yakut emang nggak baik buat jemaah, tapi baik untuk usus. Beda ya. Iya. Dan lebih lucu lagi, pas proses hukum lagi dijalanin, masih aja ada barisan yang belain. Nggak semua sih oknum itu, tapi kalau dikumpulin KPK penuh. Ingat, jika jabatan tidak dianggap sebagai amanat, tapi buat cari celah, maka yang didapat bukanlah kepercayaan rakyat, tapi ditahan KPK. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan akan hadir bintang tamu kita di Midnight Live malam ini, Pandara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Oke, kita ke informasi selanjutnya. Ramadan tidak hanya menjadi momen ibadah, namun juga menghadirkan berbagai kegiatan yang membangun kepedulian sosial dan menginspirasi generasi muda. Kayak penonton nih, masih muda semua. Ya. Wajahnya aja baby fish ya. Di berbagai daerah, kegiatan edukasi, inovasi, layanan sosial, hingga aksi berbagi kebahagiaan terus digelar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berikut informasinya. 10 hari terakhir Ramadan menjelang Idul Fitri, sebuah pusat perbelanjaan di Kota Medan menggelar kompetisi dai cilik yang diikuti puluhan anak dari berbagai sekolah dan rumah tahfiz di Medan dan sekitarnya. Kegiatan yang berlangsung di area atrium pusat perbelanjaan di Jalan Kapten Muslim ini menghadirkan peserta anak-anak yang menyampaikan ceramah singkat bertema akhlak, kejujuran, serta pentingnya berbuat baik kepada sesama di hadapan dewan juri dan para pengunjung mal. Melalui kegiatan ini, panitia berharap anak-anak dapat semakin termotivasi memperdalam ilmu agama sekaligus melatih kepercayaan diri berbicara di depan umum. Para peserta dinilai dari penguasaan materi, teknik penyampaian, intonasi suara, serta penampilan di atas panggung dengan pemenang mendapatkan trofi, sertifikat, dan hadiah pembinaan. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari para orang tua karena dinilai menjadi sarana positif untuk membina karakter dan bakat generasi muda. Nah, jadi kita berharap adik-adik ini yang menjadi juara atau yang menjadi finalis, kedepannya menjadi kebanggaan negara. Sebagai bisa menjadi membawa tausiah dan juga sebagai hafiz-hafizah Indonesia. Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program makan bergizi gratis melalui konsep baru yang terintegrasi dengan tempat ibadah. Dalam kunjungan kerja di Serang, Banten, dinas terkait meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Penyedia Gizi atau SPPG yang dibangun di area masjid. Fasilitas ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik madrasah, anak yatim, serta balita yang belum terjangkau program makan bergizi gratis di lingkungan sekitar. Selain berfungsi menyalurkan makanan bergizi, program ini juga diharapkan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Insentif yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung operasional masjid, serta menjadi inspirasi bagi mitra lain untuk berkontribusi dalam perbaikan sarana pendidikan dan fasilitas sanitasi. Model kolaborasi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan rumah ibadah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta fasilitas pendidikan generasi muda. Bagaimana sebuah SPPG dibangun di halaman masjid yang kemudian nanti akan melayani peserta didik ya madrasah yang ada di masjid ini serta anak-anak yatim usia sekolah dan balita yang belum mendapatkan MBG di sekitar masjid ini. Jelang Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 125 anak yatim dan duafa di Banda Aceh diajak berbelanja baju lebaran di salah satu pusat perbelanjaan sebagai bentuk kepedulian masyarakat di bulan Ramadan. Kegiatan yang digelar pemuda Dewan Dakwah Aceh bersama komunitas masyarakat cinta Gampong Rukoh melalui program Ceria Ramadan ini memberikan voucher belanja senilai Rp400.000 kepada setiap anak untuk memilih langsung pakaian lebaran.
Program swadaya dengan total donasi sekitar 50 juta rupiah ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu sekaligus memberikan kebahagiaan jelang Idul Fitri. Yeah. Nah, dari Hollywood kita meluncur ke Irak. Karena kalau ke Iran, Donald Trump marah nanti. Kan Indonesia temenan sama Trump. Jadi saat buka puasa, kota Mosul di Irak jadi pusat kegiatan sosial yang meriah. Warga pada ngumpul tuh di kafe-kafe, mereka nungguin beduk sambil permainan tradisional khas Ramadan yang sudah diwariskan turun-temurun sejak zaman Sumeria. Kalau Irak yang diwariskan permainan, kalau di sini yang diwariskan jabatan. Ya udahlah, daripada ngalor ngidul, berikut informasi dari Irak. Setelah menunaikan ibadah salat tarawih, jalanan di kota Mosul nampak hidup dengan hilir mudik warga yang menikmati hidangan daging panggang dan teh panas di kafe-kafe setempat. Di antara keramaian tersebut, permainan tradisional bernama Sini wa Zarf atau piring dan cangkir menjadi primadona. Permainan asa otak ini melibatkan dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 pemain, di mana mereka harus menebak letak cincin atau baut yang disembunyikan di bawah salah satu dari 11 cangkir. يعني لعبة كلش طيبة وحلوة وتونس إلى درجة ويراد لها هاي لعبة ذكاء لعبة عقل أنت من تلعب 11 بول وتعرف وين الزار لازم أنت يعني عندك خيال مضبوط عندك تجي تضحك على عيونه على إيده على الصفة يعني هاي اللعبة أنا أقول لك لعبة ذكاء وهاي اللعبة طيبة إلى درجة في شهر رمضان. Selain permainan Sini wa Zarf, Ramadan di Mosul juga diwarnai dengan tradisi mebis, hakawati atau pendongeng, hingga pertunjukan musik spiritual. Kegiatan ini menjadi sarana ikatan persahabatan bagi warga Irak dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. هاي جتنا بوقت السومرية نزلت على العراق جت بوقت السومرية تلعب برمضان فقط بأجواء رمضان بعد ما نهار من الصوم وتعب وشقى الشباب والكبار يتجهون وين يتجهون على المقاهي يستلون بهاي اللعبة تلعب من بعد صلاة التراويح للسحور أخويا لعبة أجمل صور جميلة. Kegiatan sosial ini biasanya berlangsung hingga waktu sahur tiba, menjadikan Ramadan di Mosul bukan hanya sebagai momen religius, tetapi juga perayaan warisan budaya yang melintasi batas tradisi. Itulah tadi informasi terkait dengan bulan suci Ramadan di berbagai negara. Dan usai jeda kita akan bahas soal musik. Pendara akan hadir di Midnight Live. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pandara. Yeay. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol langsung bersama Desian dan juga Arjunet. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Wah, gimana tadi lagunya? Asik kan? Oh, itu dia. Mari di sini. Iya, silakan. Lebih nyaman di sini, ada sofanya. Mic-nya saya bantu pegang. Arjunet, selamat datang di Midnight Live. Terima kasih. Desian, halo. Desi? Oke, siap. Desi dan Arjunet ya. Oke, kita ngobrol langsung dengan Desi dan Arjunet. Apa kabar? Baik, terima kasih. Desi, Arjunet, terima kasih loh sudah datang di Midnight Live. Ini pertama kalinya kami masuk TV sih. Oh, iya. Terus penontonnya responsif gitu, jadi kayak ada impian masa kecil, boleh kayak. Itu impian masa kecil ya. Sama dong kayak saya. Bertahun-tahun menunggu seperti itu. Kalau di sini, au.
Iya, soalnya udah tengah malam kan. Iya, betul, Dan betul. memang ya sesuai bayaran aja sih. Bisanya cuma hahehe soalnya. Waduh, tadi judul lagunya Jemari Bunga. Jemari Bunga. Apa makna dari Jemari Bunga, Desi? Sebenarnya Jemari Bunga ini tentang apa ya? Misalnya kita, karena lagu kita tuh tentang apa ya? Cinta sebenarnya Iya, sih. Cinta. jadi si maxi single Semburat ini tuh fase penerimaan kami sebagai individu maupun kelompok gitu. Nah, kalau si Jemari Bunga sendiri itu lagu tentang bagaimana kita merawat cinta sebenarnya, merawat perasaan gitu. Karena si cinta itu sendiri tuh kami anggap sebagai an act of will lah, disiplin, sebuah kedisiplinan dan konsistensi. Ternyata kalau dirawat itu terwujudnya lebih dari yang kita duga ternyata gitu. Apa yang kita hasilkan. Dalam banget maknanya. Menggemari seseorang atau sesuatu dari jauh karena sudah cantik dan indah dari wujudnya sendiri gitu. Tinggal dirawat Yes. secara konsisten. Dan tentunya ya kita yang penting ikhlas aja. Betul. Nggak perlu pamrih kan. Ya gitu penonton ya. Jangan pamrih aja. Dikit-dikit bayaran aja. Oke, nah Pendara ini kan dulunya Amigdala. Yes. Dan sekarang Pendara itu sudah 2 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Betul 2 ya. tahun terakhirnya bisa dibilang ya. 2 tahun, hampir ya jalan 3 tahun sekarang. Arti Pendara itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu gak ada kata bakunya sih, kita bikin kayak terminologi baru lah. Oke. Dari kata pendar dan bahasa Sanskrit ra, jadi kayak artinya pendar matahari gitu. Oke. Pendar matahari. Pendar Sebenarnya matahari. Udah menjadi inspirasi saat kita bikin dan apa ya merencanakan album pertama kita ya, yaitu Ode Matahari. Jadi Ode emang, Matahari. apa ya, pujian Jadi emang kita suka belanja di matahari. dari banget soalnya ya. masuk ya. Masuk. Kayak ada pepatah juga kan, there's nothing new under the sun gitu. Terus kayak kita yang menghidupi kehidupan ini sekarang di bawah matahari itu cuma jadi pendarnya aja, dan bagaimana kita memilih untuk menyala aja gitu dari pendar itu. Iya, menyala abangku. Apa arti cinta? Mungkin dari Arjunet, apa arti cinta? Berat ya, Iya, besar pertanyaan. karena itu tuh perasaan itu tuh anugerah sebenarnya. Kalau aku rasa tuh seperti itu tuh dilimpahkan ke kita, tinggal kita yang tadi aku bilang soal cinta itu ternyata disiplin gitu. Kita kalau mengabaikan perasaannya juga, kalau nggak merawatnya akan terbengkalai. Bagaimana kita ya sebagaimana kita hidup dan mencintai hidup ini aja gitu. Oke. Dengan segala penderitaannya gitu. Oke. Kalau menurut Desi apa arti cinta buat Desi? Aku mau retweet tadi sih, itu tepat. Oke, itu aja. Retweet aja. Iya. Tapi itu tepat banget, maksud aku emang cinta itu hal yang kita rawat, hal yang kita jaga. Oke. Iya sih, cinta itu banyak bentuknya sebenarnya. Banyak bentuknya ya. Yang penting bersyukur Betul. mendapat anugerah bernama cinta. Tahu nggak artinya cinta? Love. Tapi kalau genre Pendara ini apa? Genrenya? Genre Kalau musiknya. kami sih Kalau by textbook ya, Iya. by textbook folk Folk sih sih. sebenarnya. Cuma kami Folk. suka menyelipkan spesimen-spesimen baru di musik kami lah, kayak kalau lagi seneng dengerin kayak Desi lagi seneng dengerin Olivia Dean, terus kita ambil Dean-nya aja. Ambil dunia Kita aja. ambil Lucu apa- juga ya. Bisa jadi co-host kali ya. nanti apa? Tuker nomornya. Ya kita ambil elemen-elemen dari musik yang kita dengerin saat ini atau yang pernah kita dengerin jadi reference lah. Gitu. Oke. Nah, di tahun ini mengeluarkan maxi single berjudul Semburat. Betul, baru genap seminggu. Seminggu ya, hari ini. seminggu. Seminggu. Genap seminggu. Tanggal 6 kemarin baru rilis. Ada kesinambungan nggak antara Ode Matahari dengan Semburat? Ada banget sih Ada. sebenarnya. Karena kalau di Ode Matahari itu adalah, kalau misalnya merujuk kepada 5 stages of grief gitu kan, si Ode Matahari itu kayak fase denialnya si Pendara, karena itu tuh transisi dari entitas yang lama ke entitas yang baru ini, Pendara, dan sejumlah konflik yang bikin Pendara jatuh lah atau menderita itu. Akhirnya kita denial dan mencoba pragmatis di di album Ode Matahari itu. Kayak lebih pengen sophisticated musiknya, Megah pengen ya? Oke. pengen ngebuktiin banget. Nah, kalau di Semburat ini tuh lebih kepada fase penerimaannya. Jadi lebih tone down, lebih
Lebih apa ke adanya. dalam gitu. Iya, iya. Lebih soal interior, ya. Lebih soal hati gitu, perasaan. Ya lebih tenang sih, lebih kepada ketenangan gitu. Oke. Secara ini juga naik turunnya dinamikanya juga beda banget ya. Maksudnya Betul. antara Ode Matahari dan juga Semburat, di mana si Semburat ini lebih tenang, lebih pelan gitu. Yap. Nah. Iya. Semburat tuh berantakan ya? Apa Semburat tuh istilahnya? coretan. Coretan. Ya, coretan, Oke. ya. Kalau Ode Matahari, pujian. Oh, iya. Pujian. Untuk Pujian. matahari. Betul. Kalau di sini adanya 2 matahari. Apa tuh? Masuk lagi. Iya. Seru Ya banget. kalau udah malam ya begini memang. Sisa-sisa energi. Kalau bagi pendara apa inspirasi dan juga makna Semburat itu sendiri dalam maxi single ini? Apakah ada makna semiotika yang tersembunyi? Ada. Seperti apa itu? Semburat itu tuh kami sebenarnya ya dari ketenangan itu, cuma kami coba untuk menganalogikannya jadi kayak transisi cahaya. Seperti hari itu kan ada transisi dari gelap ke terang dan terang ke gelap. Ya. Nah, Semburat itu hadir di antaranya gitu cuma sebentar, dan itu menurut kami cahaya yang paling jujur dan menenangkan di setiap harinya gitu. Oke, wah Ya, gitu. banyak ilmu kita. Iya, soal filosofi hidup. Penting itu. Proses kreatif Semburat ini bagaimana? Prosesnya bisa diceritain nggak, siapa produsernya? Yap. Produser. Kami tuh ya Oh, kalau produser emang karena dari label kami After School, ada nama teman kami Fijar, dia itu yang pertama kali approach Kak Petra Sihombing Oke. sebagai produser kami, dan sebuah manifestasi yang sangat besar ya untuk kita pribadi, dan juga Bale yang nggak bisa hadir hari ini kebetulan. Iqbal. Iqbal. Oke. Dalam Harusnya rangka- kalian bertiga ya? Sebenarnya kita bertiga. bertiga betul, lupa ya. Lagi harusnya di sini. Ya cuma lagi nggak bisa datang. lagi recovery masalah kesehatan. Ya. Oke, get well soon buat Iqbal. Dan apa ya? Itu sudah jadi bucket list kami sebagai kelompok Iya. untuk bisa bekerja sama dengan Petra Sihombing sebenarnya. Oke. Dan kolaborator lainnya yang akhirnya bisa terwujud di maxi single Semburat ini sebenarnya. Sebenarnya penuh doa sih ini Betul. untuk si Semburat ini, dan satu-satu tercapai, alhamdulillah banget. Betul. Contohnya kayak No Stress, band dari Bali. No Stress, No ya. Stress. Ada Mbak Reda juga, dan juga Jaras Malibu yang menjadi kolaborator di Semburat Oke. ini. Oke, bucket listnya seberapa banyak tuh buat pendara? Apa yang Banyak menjadi impian buat pendara ke depan? Ke BM-annya selalu banyak Iya, sebenarnya. banyak banget. Misalnya yang paling kira-kira paling realistis nih. Aku ada satu sih di top of my mind, Apa? manggung di luar Indonesia. Oh Oke. iya, itu juga salah satunya. Ya. Mungkin Amin. negara terdekat kayak Malaysia atau Singapura Iya. dulu yang bahasanya masih Mas serumpun lah. ya, Oke. itu mungkin yang paling terdekat. Karena begitu rilis maxi single Semburat juga banyak berdatangan teman-teman dari pendengar dari Malaysia juga yang Iya. kadang Oke. DM kami atau Reach out lah ya. reach out ya. Kayaknya ada keinginan untuk bisa sampai ke sana juga. Arjunet juga ingin tampil di luar negeri gitu ya. Pendara Pengen. ingin tampil di luar negeri gitu ya. Oke, kita doakan semoga berhasil. Ada 3 lagu dalam maxi single Semburat tentang mimpi berupa pelangi, jemari bunga, dan juga sepenuh hati. Nah, ini kan ada kolaborasi dengan Reda Gaudiamo tadi sudah disebutkan, dan Jeras Malibu, kemudian ada juga No Stress. Nah, pengalaman apa yang paling nggak bisa dilupakan ketika berkolaborasi dengan mereka? Selain manifestasinya terwujud yang akhirnya jatuh kepada perasaan yang surreal gitu, kami bisa sampai ke hari ini tuh bagaimana magisnya membuat lagu bersama orang-orang itu terwujud juga sih. Sebenarnya kayak oh prosesnya seperti ini ya ternyata gitu, dan hasil akhirnya tuh ya lebih dari yang kita dua gitu. Mereka juga ngasih afirmasi terhadap kepercayaan diri kami sebagai musisi gitu, dan itu yang jadi semangat, jadi api yang kami jaga untuk bisa terus main musik gitu. Karena untuk main musik di Indonesia terutama membutuhkan daya juang yang tinggi sepertinya gitu, apalagi dengan musik-musik seperti kami gitu. Khususnya untuk musik indie. Nah, Iya. seberapa besar tantangannya, Desi? Besar sih sebenarnya, karena aku pribadi merasa yang orang-orang cari itu adalah yang something yang easy listening, gampang untuk diingat, gampang yang catchy, dicerna gitu. Tapi kalau untuk
kami yang mungkin bisa dibilang sedikit niche, sedikit luar dari kategori itu gitu. Ada effort yang sedikit harus lebih kita perjuangkan sih. Oke. Nah, untuk dari ketiga lagu tadi, ada nggak lagu yang mewakili perasaan atau kepribadian kalian masing-masing? Wah, ini nih, gue banget nih, lagu gue banget nih. Arjunet mungkin. Biasnya. Aduh, susah kayak disuruh milih anak. Oke. Soalnya Junet penulisnya. Tiga lagu itu. Jadi susah nih. Biasanya inspirasi dari mana dalam menulis lagu, Arjunet? Kadang-kadang dari kayak lagu Jemari Bunga itu karena mendengarkan lagunya Ari Reda, makanya itu salah satu manifestasi yang terwujud, inspirasi awalnya dari situ. Akhirnya dikembalikan lagi ke inspirasi awalnya sampai bisa terwujud kolaborasi sama mereka cuma dari dengerin satu lagu judulnya Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka. Ya itu lumayan profound lah karena inspirasinya datang dari lagu itu, terus sedang merasakan perasaan yang tadi yang dibilang soal cinta itu. Soal ini perasaan apa sih aneh gitu, apakah harus disemai atau dibiarin aja, tapi akhirnya aku memilih merawatnya gitu dan ya sampai akhirnya terwujud gitu, lebih dari yang aku duga, bahkan bisa berkolaborasi dengan inspirasi awal dari lagu itu sendiri. Wah, saya sampai terbuai mendengar kata-katanya ya. Seperti membuat lagu soalnya ya. Bener-bener gimana, bener-bener indah gitu. Dulu bacanya apa sih? Makannya apa? Makannya Bobo. Oh gitu ya, udah. Nanti Pendara juga akan membawakan lagu tentang mimpi berupa pelangi. Yes. Sebelum saya persilahkan untuk membawakan lagu tersebut, ada yang ingin cerita soal lagu ini, kenapa lagu ini ditulis dan akhirnya menjadi sebuah lagu andalan dari Pendara tentang mimpi berupa pelangi. Jadi yang paling mewakili ketenangan dari 3 lagu itu tuh ternyata awalnya dari tentang mimpi berupa pelangi, dan kebetulan yang ditulis pertama dari 3 maxi single ini tuh adalah tentang mimpi berupa pelangi. Jadi bagaimana sih lagu itu bicara tentang menyikapi kehilangan gitu. Bahwa kita tuh harus merawat konflik juga. Selain kita merawat cinta tuh kita harus merawat konflik juga. Karena di situ kita menjadi diri yang seutuhnya gitu. Ketika kita punya konflik dan kita merawatnya gitu. Karena jika dianalogikan sebagai material kan kita tuh beradu gitu kan. Si konflik itu membuat kita beradu, bikin kita terluka, bikin kita sakit. Bahkan ada bagian yang hilang dari situ gitu. Tapi justru itu yang membuat diri kita utuh dan terus terang gitu. Karena tidak ada manusia yang ingin hidup dengan ketidak terus terangan. Kita harus terus terang dengan apa yang kita alami dan ya mencintai hidup ini dengan segala penderitaannya itu tadi. Iya, harus transparan. Ya, segala kebijakan harus transparan. Oke, langsung aja. Pendara kita persilakan untuk bersiap-siap. Kita kasih semangat dulu dong buat Pendara. Ya. Luar biasa loh, untuk pertama kalinya nih tampil di TV nasional. Pendara. Dan mungkin dari Arjunet, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pecinta musik di Indonesia dan harapannya untuk dunia musik di Indonesia? Waduh, berat juga. Langsung dikasih dulu 5 detik. Iya, jangan. Pokoknya aku mengutip kata Baskara aja, cari suara lo. Gak ada orang yang gak bisa janji. Oke, langsung saja, ini dia Pendara. Karena udah over ya, kita tutup aja Midnight Live. Kita jumpa lagi minggu depan di Midnight Live. Kerumunan warga tampak memadati deretan stand makanan yang menyajikan berbagai hidangan serta minuman lezat dari seluruh penjuru dunia. Festival ini memang menjadi magnet bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana Ramadan yang khas di jantung kota Dubai.
Lebih dari 70 restoran dan stand turut serta dalam festival ini dengan menyajikan menu tradisional mulai dari masakan India, Pakistan, hingga hidangan otentik Arab. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.